kurang siji sok-sokan. Oh, dia galak-galak nang. Nggak dari sana dong? Sedikit amat ya. Ini makanya berpindah-pindah. Polres Pringsewu akhirnya mengungkap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria meninggal dunia di sebuah lapo tua di wilayah Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Lampung pada Rabu kemarin 7 Januari 2026 Tribuners, dan dalam kasus tersebut dua orang tersangka ini sudah diringkus. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau buron. Korban atas nama Legiman meninggal dunia akibat luka tusuk setelah terlibat keributan dengan para pelaku saat sama-sama mengonsumsi tuak. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Oki Indrajaya, wartawan Tribun Lampung, yang sudah terhubung juga bersama kita. Halo rekan Oki Indrajaya, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina di studio. Selamat siang menjelang sore Tribuners yang menyaksikan laporan langsung dari Kabupaten Pringsewu terkait jajaran Polres Pringsewu berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menewaskan pria di sebuah lapo tuak di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Dalam penangkapan tersebut, dua orang pelaku telah diamankan, sementara satu orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kapolres Pringsewu AKBP Muhammad Yunus Saputra mengatakan insiden tersebut terjadi pada Sabtu 20 Desember 2025 sekitar pukul 00.05 waktu Indonesia Barat di Lapo Tuak milik Sugeng yang berada di Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo. Sementara untuk data identitas korban yang bernama Legiman meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian dada kiri. Kejadian tersebut bermula saat korban tersenggol oleh salah satu pelaku di dalam lapo tuak. Kemudian ini yang menjadi pemicu sehingga terjadi adu mulut antara pelaku dan korban yang terjadi di luar, sehingga terjadilah keributan, dan ini juga dipengaruhi oleh minuman tuak atau minuman alkohol yang baik dari korban dan pelaku konsumsi, sehingga aksi keributan adu mulut tersebut berubah jadi kekerasan, dan korban pelaku bersama rekannya lainnya diketahui salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis badik, dan dua orang pelaku lainnya berperan memegangi bagian tubuh korban, dan terjadilah insiden menusuk oleh senjata badik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pelaku utama bernama Doni Pratama melakukan penusukan, dan dua lainnya yakni Novrianto dan juga pria berinisial S yang masih DPO membantu pelaku dengan memegang bagian tubuhnya dan mendorong juga. Usai kejadian penusukan tersebut, korban sempat dilarikan di Puskesmas Wates untuk mendapat pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong karena lukanya parah dan dalam. Dan polisi dalam penyelidikannya telah menetapkan 3 orang pelaku masing-masing bernama Doni Pratama, Novrianto, dan Supri. Untuk Doni Pratama berperan sebagai pelaku, Novrianto pemegang tubuh korban, sedangkan Supri menjadi mendorong korban saat terjadinya pengeroyokan. Doni Pratama atau pelaku utama berhasil ditangkap di kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapahyang, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu maksudnya, setelah sempat berpindah-pindah tempat dari kejaran petugas karena pelaku juga melawan. Saat penangkapan akhirnya dilakukan upaya tindakan tegas terukur terhadap tersangka. Sementara itu Novrianto telah lebih dulu diamankan di wilayah Pesawaran dengan bantuan pihak keluarga yang kooperatif, dan satu orang lainnya yakni Supri masih dalam DPO. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 262 ayat 4 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan kasus untuk Doni, tersangka Doni, dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Dan Kapolres AKBP Muhammad Yunus Saputra juga menambahkan bahwa
eh, kasus pengeroyokan berdarah yang menewaskan Legiman ini menjadi perhatian nasional karena perkara ini bukan hanya menjadi soal tindak pidana pembunuhan tetapi juga menandai babak baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, di mana Polres Pringsewu pertama kalinya menetapkan Kitab Undang-Undang atau KUHP yang baru resmi berlaku di awal 2026, dan ini adalah untuk memproses kasus yang terjadi ini, yakni pembunuhan di Lapo Tuak. Kembali ke rekan Justina di studio. Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Para korban atas nama Legiman, 36 tahun, saat berminum-minum tuak di sebuah lapo tuak, ada singgungan secara fisik dengan para tersangka sehingga memancing para tersangka untuk berperilaku agresif, emosional, kemudian terjadi cekcok mulut dan berlanjut di bawah sehingga terjadilah penusukan terhadap korban. Kronologi ceritanya seperti itu. Kemudian kami lakukan penangkapan, yang satu di Sawarna, yang satu di Bengkulu. Ada 3 pelaku, yang satu masih di PO. Yang di Bengkulu atas nama Doni, kemudian yang di Sawarna atas nama Nofri. Pengungkapan kasus ini cukup sulit karena memang tidak banyak ditemukan bukti-bukti di TKP. Tidak banyak juga yang bisa ditelusuri secara elektronik. Namun berkat keuletan para petugas kami di lapangan bisa ditemukan identitas ketiga pelaku, walaupun yang satu masih belum tertangkap. Kemudian atas pengungkapan kasus ini kami penyidik menerapkan pasal baru di KUHP, pasal 458 ayat 1 KUHP, yaitu pasal pembunuhan. Kemudian juga diterapkan pasal pelapis, pasal 262 ayat 4 KUHP, yaitu kekerasan yang menimbulkan kematian korban. Mujahid apa dong? Karena dia mukul kepala saya dulu, Pak. Berapa kali dengan Waktu di dalam Lapo Tuak itu dia sekali, dia cuma ngeplat gitu, Pak. Nah, yang pas di luarnya itu dia nunjuk saya, Pak. penyebabnya apa dari kalian ribut itu? Awal mulanya dia itu kesenggol, Pak, tangannya, Pak. Terus dia negor saya sambil narik topi saya, Pak. Sebelumnya nggak kenal belum sama korban? Nggak kenal, Pak. Nggak kenal. Nggak kenal, Pak. Berapa kali kamu nusuk? 1 kali, Pak. Habis itu kamu lari kemana? Habis itu saya langsung lari pulang ke rumah, Pak. Kamu udah sering ke Lapo Tuak itu berarti? Ya bisa dibilang sering, Pak. Itu saya sudah 3 harian ya nggak kesana, Pak. Terus habis kamu lari ke sawah itu kamu berapa hari terus habis itu lari kemana lagi kamu? Saya pas waktu kejadian itu saya langsung ke rumah kawan Sinopri, Pak, dia maju itu. Habis itu saya minta anterin dia pulang, saya pulang ke rumah pas malam kejadian itu. Nah, paginya saya langsung pergi ke sawah. Terus saya jemput sampai kurang lebih 8 hari sebenarnya. Terus kamu nyumput 8 hari itu dapat makan minum dari mana? Kami makan keong, Pak, saya, Pak. Iya kan keong, yang di sawah. Dan ya, Pak. Kamu dengar korban meninggal, apa perasaan? Ya saya takut, Pak. Kamu nyesel nggak? Nyesel, Pak. Sangat nyesel, Pak. Ada yang mau disampaikan nggak buat keluarga? Ada yang kamu mau sampaikan nggak buat keluarga korban? Minta maaf bagaimana? Pokoknya buat ibu bapak korban atau keluarga besarnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya menyesal atas perbuatan saya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.